Tapi kalau gue ngeliat diri gue nyanyi di panggung pakai bahasa Indonesia, kayaknya gue ada bawaan pengen nyanyi bareng. Itu sih alasannya. Karena gue pengen lagu-lagu gue yang berikutnya lebih bisa dinyanyiin rame-rame aja sih sebenarnya gitu. Bas, gue punya lagu, lu mau bantu nggak ngeprodusin? Karena gue nggak bisa gitu kan. Yaudah, boleh sini gitu. Akhirnya nggak lama gue kontekan itu, tau dia ngomong gue, gue mau bikin label, lu mau ikutan nggak? Gitu, ngomong gitu kan. Ya udah. Untuk single terbaru Kak Adrian yang berlari peran di kota yang cepat. Nah, itu terinspirasi dari mana, Kak? Nah, ini inspirasinya dulu ya. Iya. Jadi inspirasinya tuh waktu itu gue lagi sepedaan sama teman-teman gue pagi-pagi. Minggu pagi lah, bertiga. Terus ya gue kalau sepedaan kan pasti nggak akan yang sengebut-ngebut sepeda nggak akan sengebut gue sehari-hari naik motor atau naik mobil kan. Dan saat gue naik sepeda itu gue agak ya gue seneng naik sepeda, dan tapi saat itu tuh gue ngerasa kayak kok lebih enak ya, kayak gimana ya, biasanya gue sehari-hari lewat jalan yang sama nih, misalnya jalan dari rute gue ke A gitu, biasanya gue lewat situ juga, cuman pas gue naik sepeda somehow lebih fun aja gitu, lebih menyenangkan. Dan itu sih kayaknya gue rasain, karena biasanya kalau gue naik motor atau naik mobil kan buru-buru ya, kayak gue dikejar, lu datang sini jam 4 gitu, jadi gue buru-buru karena emang ada purpose kerja gitu kan atau apalah. Nah sedangkan kalau gue sepedaan ya nggak ada purpose aja, kayak jalan-jalan kesana kemari aja, dan gue ngerasa kayak lebih enak aja gitu. Dan gue ngerasa mungkin selama ini kota yang gue lewati, jalan yang gue lewati ini nggak buruk sebenarnya, cuma mungkin karena gue baru berjalan pelan itu, jadi kayak dapat lah enaknya jauhnya. Dan berlari pelan di kota yang cepat tuh inspirasi dari situ, kayak mungkin kalau misalnya hidup di kota yang cepat ini, mungkin gue dengan berlari pelan tuh solusinya gitu, supaya gue bisa tetap menikmati pace-nya lah gitu. Ada pembeda nggak, Kak, karya lo yang itu dengan karya yang lain? Ada banget sih, cuman mungkin cuman apa ya, yang kentara mungkin bahasa kali. Gue sebelumnya nggak terlalu banyak bikin bahasa Indonesia, dan ini kayak lagu kedua gue yang pakai bahasa Indonesia gitu. Itu bahasa dan secara musik juga lumayan beda sih ternyata kalau denger respon orang-orang ya gitu. Kayak mungkin yang lama-lama tuh lebih banyak ngambil inspirasi dari musik rock luar, cuman yang lagu ini lebih ke rock Indo sih gitu. Mungkin itu sih yang beda banget juga. Kenapa yang ini lo lebih milih menggunakan bahasa Indonesia? Bukan ini aja sih, gue kedepannya emang bakal bahasa Indonesia terus. Karena menurut gue ini analisis gue sendiri ya, analisis goblok gue terhadap diri gue gitu. Gue ngerasa gue kalau bikin lagu bahasa Inggris enak juga ngerasanya, nyanyinya gue nyaman. Cuman tendensi gue ketika bikin lagu bahasa Inggris itu nyanyi gitu. Cuman ketika gue bikin lagu bahasa Indonesia, gue punya tendensi untuk bikin lagu yang bisa lebih ngajak orang nyanyi gitu. Jadi istilahnya impressionnya mungkin kalau misalnya gue ngeliat diri gue di panggung, kalau gue ngeliat gue nyanyi bahasa Inggris, kayaknya gue bawaannya pengen nonton, tapi nggak pengen nyanyi bareng. Tapi kalau gue ngeliat diri gue nyanyi di panggung pakai bahasa Indonesia, kayaknya gue ada bawaan pengen nyanyi bareng. Itu sih alasannya. Karena gue pengen lagu-lagu gue yang berikutnya lebih bisa nyanyiin rame-rame aja sih sebenarnya gitu. Simply kayak gitu sih. Untuk pesan yang ada di dalam lagu itu, yang mau lo sampein apa tuh? Ya intinya kalau buat gue, entahlah buat orang lain, cuman menurut gue gue hidup di kota yang cepat, ekspektasi tinggi, ekspektasi gue untuk mencapai A itu cepat. Misalnya kayak lu umur 25 harus ada tabungan sekian misalnya, lu kan itu pressure yang umum terjadi kan gitu. Cuma menurut gue adalah gue menyikapi dengan santai aja lah, gue bodo amat lah, gue punya pace gue sendiri, bodo amat lah, ntar gue nyampe dengan tujuan gue sendiri lah. Sebenarnya intinya sih itu. Nah so far sejauh ini dari semua karya-karya lo itu yang paling lo suka tuh mana untuk karya lo, favorit lo? Flow-nya tuh gini, setiap mau rilis satu lagu, gue selalu dalam hati, ini lagu gue yang paling gue suka gitu. Tapi pas udah rilis, semuanya sama aja sih. Semuanya sama pas aja. udah rilis gitu ya, jadi biasa aja. Biasanya tuh hype-nya tuh kayak, lagu ini udah kelar, gue udah submit gitu ke label, nih lagu udah jadi, rilis tanggal sekian. Itu biasanya gue lagi, wah ini lagu gue lagu paling keren yang pernah gue bikin nih gitu. Euforia. Cuman pas udah rilis, seminggu, udah biasa aja sih. Maksudnya udah kayak, ya udah nih lagu, sama aja sama yang lain gitu tuh. Tapi lo bosan gak sih ngeliat karya-karya lo? Enggak ada sih. Pernah ngerasa bosan ya? Alhamdulillah enggak ya, mungkin emang belum terlalu gimana banget juga, gue belum lihat orang sehari-hari nyanyiin kali ya, mungkin kalau udah gitu bisa bosan, cuman sekarang sih belum. Tapi ketika lo secara nggak sengaja ngelihat orang denger lagu lo, seneng sama lagu lo, di deket lo reaksinya kayak gimana sih? Yang pasti seneng banget ya. Waktu itu kan gue terakhir tuh manggung offline tuh setelah pandemi, gue pertama kali manggung offline tuh Desember kan. Dan itu sampai sekarang juga belum ada lagi. Nah itu gue seneng banget karena setelah 2 tahun nggak manggung itu ada lah, maksudnya
dari sebagian penonton beberapa yang emang nyanyiin full gitu lagu gue, setlist gue kayak gue perhatiin oke lah kadang nyanyiin di chorus doang, tapi ini satu lagu nih dan beberapa lagu juga nyanyiin full. Gue kayak ya gue senang, ya ada terharu juga sih, anjir nih ada yang apa lo ya gitu. Padahal ini cerita gue sebenarnya kan, tapi lu suka gitu, ya seneng lah ya pasti. Kayak bikin gue jadi pengen, kayak gue harus lanjut bikin apalagi nih gitu ya. Di kolaborasi lo bareng sama Hindia yang Samudra tuh, lu ada ngalamin kendala nggak sih Kak? Sebenarnya Samudra itu nggak kolaborasi langsung sih, jadi kan itu sistemnya itu kita bikin rilisan namanya Sounds Cute Mighty Late Later. Nah itu tuh kayak kompilasi talent-talent Saniter lah, salah satunya ada Hindia, gue, Rehan di kompilasi itu. Dan sebenarnya gue nggak terlalu bersinggungan sama Hindia sih di situ. Gue justru sama Rehan sebenarnya, karena Rehan tuh dia in-house produser Saniter. Dan jadi waktu itu lagu gue rekam di rumah, terus dia yang ngebantu producing juga dan mixing sih gitu. Nah selama sekitar 3 tahunan ya lu di Saniter ya, nah lu merasa ada perkembangan nggak dari diri lo, dari karya-karya lo yang lo keluarin? Yang pasti perkembangannya dari berbagai sisi ya, cuman salah satu yang paling berasa sih gue jadi lewat Saniter gitu, gue jadi bisa kenal banyak orang yang mungkin gue nggak bisa kenal kalau gue nggak di situ gitu. Misalnya gue bisa kenal sama, dulu di EP Intro Band gue diproduserin sama Iga Baraswara dan Lava Pratomo Danila gitu. Kalau misalnya gue nggak kenal Saniter, mungkin gue nggak akan kenal mereka gitu. Dan mereka 2 orang yang bisa dibilang sangat berkontribusi sih dalam pertumbuhan gue gitu sebagai musisi gitu. Ya? Bukan soal karir aja sih, cuman kayak cara gue ngeliat musik, cara gue sering lah nyolong ilmu sama mereka gitu. Kayak misalnya abis bikin lagu kan, ya namanya gimana ya, main musik tuh kerjanya tuh sama nongkrong tuh kayak beda tipis lah. Jadi kayak kelar songwriting, gue sering ngobrol-ngobrol sama mereka nongkrong. Nah itu yang sebenarnya ngebentuk cara gue ngeliat musik juga. Kayak cara-cara mereka ngeliat musik masuk ke dalam gue dan tanpa sadar jadi cara pandang gue juga gitu. Itu sih yang berkontribusi banyak juga gitu sih. Lo bisa masuk ke Saniter awalnya kenal sama siapa? Sama Hindia, sama Baskara. Jadi itu ceritanya Jadi ceritanya oh iya, jadi sebenarnya gue tuh satu kampus sama Baskara Fish, Awan Fish dan lain-lainnya lah. Karena mereka kan divisi UI kan, gue juga divisi di Kom. Tapi angkatannya jauh gitu, mereka 5 tahun atau 4 tahun di atas gue gitu, gue lupa deh. Nah, tapi waktu itu ada suatu ketika gue saat itu bikin acara musik lah sama teman-teman gue di kampus dan ngundang Baskara, tapi bukan sebagai performer, sebagai coach gitu. Kayak kita anak-anak kampus ada beberapa nih yang kayak pengen di coaching musik, saat itulah kenalnya gitu. Dan udah kelar acaranya kayak sekitar 6 bulan atau setahun kemudian gue ngontak dia gitu, Bas, gue punya lagu, lu mau bantu nggak ngeproduksi? Karena gue nggak bisa gitu kan. Udah, boleh sini gitu. Akhirnya nggak lama gue kontekan itu, tau dia ngomong gue, gue mau bikin label, lu mau ikutan nggak gitu, ngomong gitu kan. Ya udah, masa gue nggak mau, gue ikutan gitu. Ada nggak sih musisi yang pengen banget lo ajak kolaborasi? Kalau ada tuh siapa? Ada sih, cuman gue lupa lagi siapa ya. Bukan lupa ya, cuman kayak udah lama gak mikirin. Cuman terakhir tuh gue sempet kebayang, bukan kolaborasi featuring, cuman kayak gue pengen bikin lagu bareng dia gitu. Gue ada band Semarang namanya Figura Renata. Dan mereka tuh abis rilis album kan 2020. Dan 2 album yang 2020 tuh kayak, lah kok beda banget sama lagu-lagu lamanya. Tapi gue malah suka, karena lagu-lagu lamanya kan kayak akustik gitu-gitu kan. Dan lagu barunya, ini kok ngeband banget dan kayaknya, dan setelah gue telusuri si gitarisnya si Bima, dia ternyata emang aslinya gitaris rock toh gitu kan. Jadi gue sebenarnya ada ketertarikan sih. Kayak seru nih kalau ntar gue someday bikin lagu sama dia gitu kan. Kayak jadinya menarik gitu. Sekian Kisum HiPods pada sore hari ini. Sampai jumpa di Kisum selanjutnya. Gue Nada dan Adrian Rishad. Kita pamit undur diri dulu. Jangan lupa komen, like, and subscribe kalau lo suka video ini. Dadah.